Sahabat sang pengajar, saat ini tersedia sebuah sistem informasi manajemen yang disiapkan terkait dengan penyesuaian angka kredit. Sistem ini disiapkan bagi kita untuk bisa melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi, khususnya bagi pejabat fungsional guru maupun pejabat fungsional pengawas sekolah, pamong belajar, dan juga penilai. Jika kita cermati, maka dasar dari sistem ini adalah surat yang diterbitkan oleh Dirjen GTK sebagaimana yang tampak pada layar. Di sini disebutkan tentang proses penyesuaian angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional guru dan juga pejabat fungsional pengawas sekolah. Begitu. Untuk golongan ruang 3A sampai dengan 4A itu nantinya dilakukan melalui sistem yang disebut dengan disepakati, yaitu aplikasi digitalisasi sistem penilaian angka kredit konvensional ke integrasi. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang menduduki fungsional guru maupun pengawas sekolah yang saat ini sudah berada pada pangkat golongan 4B ke atas, di poin nomor 4 ini disebutkan bahwa kita diminta untuk bisa melakukan penyesuaian angka kredit itu secara mandiri menggunakan sistem yang juga sudah disiapkan yang dikenal dengan sistem informasi penyesuaian angka kredit integrasi atau SIM-PAK-IN ya, atau SIM-PAK-IN, dan bisa diakses melalui link yang tertera pada surat edaran dari Dirjen GTK ini. Nah, di kabupaten kota biasanya juga sudah menindaklanjuti dengan edaran serupa begitu, agar setiap pejabat fungsional yang menduduki golongan 4B ke atas ini ya, untuk bisa melakukan integrasi angka kredit itu secara mandiri ya. Artinya ini menjadi tanggung jawab pribadi setiap guru maupun pengawas sekolah dan juga pamong belajar maupun penilai. Nah, untuk golongan 4A ke bawah itu nanti masih dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten atau kota, sehingga kewajiban dari setiap guru maupun pengawas itu adalah menyiapkan dokumennya ya, seperti yang tertera pada layar. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan diproses oleh tim penilai tingkat kabupaten atau kota. Nah, bagaimana kita melakukan proses integrasi di sistem yang telah disiapkan di sistem informasi manajemen penyesuaian angka kredit integrasi ini? Simak tutorial ini sampai selesai. Langkah paling awal untuk kita bisa melakukan penyesuaian angka kredit integrasi, tentu saja kita harus mengakses website yang sudah disiapkan, yaitu adalah website SIM-PAK integrasi ya, SIM-PAK-IN. Silakan klik tombol yang ada di sebelah pojok kanan atas ya. Di sini ada tombol login, silakan diklik. Selanjutnya kita nanti diminta untuk memasukkan username dan password. Username-nya adalah NIP kita, NIP ya, NIP kita tanpa spasi begitu. Sedangkan password adalah 8 digit pertama dari NIP, 8 digit pertama dari NIP kita ya. Berarti memuat tanggal lahir, bulan lahir, dan juga tanggal lahir kita ya. Nah, silakan diketikkan NIP dan juga passwordnya sesuai yang diminta begitu. Kalau sudah, silakan klik login. Selanjutnya akan tertera identitas kita di SIM-PAK integrasi ini. Di situ nanti akan muncul nama kita, nomor induk pegawai atau NIP, tempat tanggal lahir, golongan ruang beserta TMT-nya kapan, sampai dengan data jabatan ya, jabatan maupun TMT-nya. Nah, jika sudah muncul data secara lengkap seperti ini, maka silakan fokus ke tombol biru yang ada di sebelah bawah ya. Di sini ada isi pengajuan PAK ya, isi pengajuan PAK sebagai guru, silahkan diklik. Nah, nantinya kita akan dihadapkan pada 3 pilihan. Silahkan fokus, di sini ada 3 pilihan. Pilih salah satu jenis PAK terakhir. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah PAK format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kemudian HAPAK dan juga format PAK format Kemenpan nomor 84 tahun 93.
Jika kita belum mengetahui apa perbedaan dari ketiganya, tinggal kita klik pada tombol contoh ya. Ada tombol contoh di sini. Kalau kita ingin tahu PAK format Permenpan RB 16 tahun 2009 itu seperti apa, tinggal klik contoh, nanti akan ditunjukkan ya. Kurang lebih yang dimaksud itu seperti ini. Kalau PAK kita modelnya seperti ini ya, yang sudah kita miliki, PAK terakhir itu modelnya seperti ini. Oh, kalau modelnya seperti ini berarti kita nanti menggunakan PAK format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kalau HAPAK itu yang seperti apa, kita lihat di sini contohnya. Nah, kalau kemudian PAK kita hasil PAK kita formatnya seperti ini yang kita miliki yang terakhir gitu ya, maka kita harus menggunakan format tersebut. Nah, maka dari 3 pilihan tadi kita harus betul-betul cermat, kita memiliki PAK terakhir itu formatnya seperti apa. Dari 3 itu nanti silakan dibandingkan saja. Nah, jika sudah silakan kemudian dipilih yang sesuai gitu ya. Di sini ada tombol pilih gitu, pada setiap format itu ada tombol pilih, silakan diklik pada tombol pilih gitu. Silakan diklik. Setelah kita pilih, nantinya akan ditampilkan data kita secara lengkap. Nah, disinilah kemudian kita diminta mengisi ya, mengisi PAK kita yang terakhir begitu sesuai dengan SK PAK yang kita miliki yang terakhir. Berdasarkan pengamatan kita temukan bagi teman-teman yang memilih PAK format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, nantinya diminta untuk mengisi ya, mengisi secara manual mulai dari nomor PAK terakhir, nomor seri karbak, masa penilaian dan seterusnya. Kita nanti diminta untuk mengisi. Nanti muncul seperti ini ya, data pendidikan, pangkat golongan dan seterusnya sampai dengan jenis gurunya, guru apa, tugas, unit kerja, dan sampai dengan kita nanti diminta untuk mengisikan nilai ya, nilai penetapan angka kredit yang sudah kita miliki. Silakan diisi sesuai dengan PAK yang kita miliki gitu ya. Kemudian jika sudah, nanti semua isian itu akan otomatis tersimpan, nggak usah khawatir. Semua isian itu akan otomatis tersimpan. Yang perlu dilakukan adalah memastikan semua angka yang diketikkan, yang dimasukkan itu angkanya sudah benar ya, sudah betul. Nah, nantinya di bagian paling akhir kita diminta untuk mengupload 2 lampiran. Yang pertama adalah lampiran PAK terakhir yang tadi menjadi dasar kita untuk mengisi. Nanti diminta untuk di-scan, formatnya harus PDF, maksimal 2 MB gitu. Kemudian yang kedua adalah fakta integritas. Fakta integritas ini kita nanti tinggal klik pada unduh template ini yang ada di pojok kanan bawah, ada unduh template. Silakan diklik, lalu nanti kita akan dibawa ke halaman fakta integritas yang sudah disiapkan dari sistem. Tinggal kemudian kita tanda tangani begitu ya, kita tanda tangani, di-scan lalu diunggah kembali ke halaman ini. Kurang lebih demikian. Jika nantinya sudah, tinggal kita klik submit ke direktorat, maka proses penyelesaian yang kita lakukan secara mandiri telah selesai. Silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat.